Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Jonita Putri Wedanti dari jurusan Akuntansi Perpajakan dengan NIM 221565470, kelas 2B nomor absen 17. Halo semuanya, perkenalkan saya Jonita. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya, yaitu mengenai UKM Potoniti. Unit kegiatan mahasiswa Potoniti adalah suatu wadah bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali yang berkecimpung dalam bidang fotografi, videografi, dan juga modeling. Di bawah ini sudah terdapat 4 judul sheet yang akan saya presentasikan untuk tugas proyek akhir saya. Di antaranya ada data diri anggota 2022, kemudian proker PSF 2022, rincian iuran anggota 2022, dan juga rekapitulasi anggota. Nah, di sini saya sudah mengaitkan dengan hyperlink yang dimana nanti kita tinggal mengklik sudah bisa mengakses ke halaman yang kita tuju. Seperti contohnya data diri anggota di bawah ini. Oke, pada sheet pertama ini merupakan data dari anggota 2022 UKM Potoniti yang dimana pada bagian atas terdapat logo Politeknik Negeri Bali dan juga logo UKM Potoniti. Kemudian di bawah logo terdapat data anggota berikut nama, NIM, kode, dan juga jurusan, divisi, dan agama. Nah, pada kolom kode di bawah ini terdapat kombinasi dan gabungan dari beberapa huruf dan juga angka. Nah, tabel data yang ada di sebelah kanan ini merupakan tabel data yang akan kita gunakan untuk mencari rumus dari kode tersebut. Angka pertama dari kiri pada kode tersebut menunjukkan jurusan, kemudian huruf kedua dari kiri pada kode tersebut menunjukkan divisi, dan huruf ketiga pada kode tersebut menunjukkan agama, serta 3 huruf paling belakang menunjukkan nomor absen. Oke, beranjak ke kolom selanjutnya, itu terdapat kolom jurusan, divisi, dan agama, di mana di sini kita akan mengaplikasikan rumus dari tabel data yang tadi sudah kita singgung. Di sini saya menggunakan rumus concatenate untuk menggabungkan beberapa VLOOKUP agar lebih sederhana dan juga lebih ringkas. Sehingga seperti ini tampilan jika kita menggunakan rumus concatenate, VLOOKUP, value left, dan juga mid tetap digunakan seperti kita menggunakan VLOOKUP biasa. Agar bagian nomor nama, NIM, kode, jurusan, divisi, dan agama tidak berpindah saat saya meng-scroll ke bawah seperti ini, saya menggunakan freeze yang ada pada menu view. Next ke halaman berikutnya. Oke, pada sheet kedua ini terdapat iuran anggota dari UKM Potoniti tahun 2022. Di bagian atas masih sama seperti sebelumnya, terdapat logo PNB dan juga logo UKM Potoniti. Juga berisikan data, nama anggota, dan juga kode anggota. Di UKM Potoniti sendiri, iuran dipungut dari bulan Februari hingga Desember, sehingga pada bulan Januari saya kosongkan. Kemudian untuk iuran sendiri dipungut dengan jumlah 10.000 setiap bulannya. Sehingga jumlah iuran yang harus dibayarkan anggota Potoniti pada satu periode UKM itu adalah Rp110.000. Nah, pada kolom kurang bayar di bawah ini saya menggunakan rumus sum untuk menghitung besaran jumlah yang sudah dibayarkan dari bulan Februari sampai Desember. Nah, jika jumlah tersebut kurang dari Rp110.000, maka kekurangannya akan muncul di kurang bayar ini. Seperti contoh, Ide Bagus Gadis Mare tidak membayar uang kas dari bulan Februari sampai Desember, sehingga kekurangannya menjadi Rp110.000 menggunakan rumus yang tadi kita diskusikan. Beranjak ke kolom selanjutnya, terdapat kolom denda, di mana denda akan dikenakan sebesar 20% dari jumlah kurang bayar yang ada pada kolom sebelumnya. Di sini saya menggunakan rumus if, sehingga menjadi if yang ada pada kolom kurang bayar ternyata kurang dari Rp110.000 yang ada pada kolom P baris 6, maka 20% dikali yang ada pada kolom kurang bayar tersebut. Kita harus mengunci jumlah yang harus dibayarkan agar jika kita drag rumus yang tadi kita sudah aplikasikan ke bawah, tidak berubah yang digunakan sebagai pengurang. Next, kita menuju ke sheet selanjutnya. Oke, pada sheet ketiga ini menunjukkan salah satu proker Potoniti, yaitu PSF 2022.
Nah, pada sheet ketiga ini sama seperti halaman sebelumnya, bagian atas berisikan logo PNB dan juga logo Potoniti. Kemudian data-data di bawah ada nomor, nama, departemen, dan lain-lain. Untuk departemen sendiri itu dikenakan untuk beberapa anggota yang mengikuti kepanitiaan. Namun tidak semua anggota mengikuti kepanitiaan tersebut, sehingga beberapa anggota masih berada pada departemen anggota saja. Nah, dalam kolom kehadiran ini berisikan jumlah kedatangan para anggota dari setiap departemen dalam broker PSF. Dengan total pertemuan sebenarnya yakni sebanyak 8 pertemuan. Nah, kolom selanjutnya menunjukkan jumlah tiket yang berhasil dijual oleh para anggota. Pada kolom selanjutnya terdapat totalan dari jumlah tiket yang berhasil dijual dikalikan dengan harga tiket sendiri, yakni sebesar Rp20.000. Di sini saya langsung menggunakan rumus dari jumlah tiket yang ada pada kolom sebelumnya, saya kalikan 20.000 saja. Nah, pada broker PSF sendiri, setiap anggota diwajibkan untuk menjual 12 tiket. Namun yang harus disetorkan hanya 50% dari wajib jual, yakni 6 tiket dikali 20.000 sebesar 120.000. Namun yang harus disetorkan hanya 50% dari jumlah wajib jual, yakni sebanyak 6 tiket dikalikan 20.000, yakni sebesar Rp120.000. Dengan catatan, bagi siapapun anggota yang menjual kurang dari 12 tiket, tetap harus menyetorkan 50% dari 12 tiket tersebut. Maka rumus yang saya gunakan di sini adalah rumus if, di mana jika jumlah tiket kurang dari sama dengan 12, maka 50% dikalikan 12 dikali 20.000. Tapi jika lebih dari 12 tiket yang terjual, maka 50% dikalikan dari hasil jual tiket tersebut. Oke, next, ke kolom selanjutnya ada kolom biaya-biaya seperti biaya konsumsi, transportasi, dan gaji selama proses syuting. Nah, untuk nominal biaya konsumsi yang didapat oleh para anggota setiap kali kehadiran pada proses syuting dikenakan 5.000 dikalikan dengan jumlah kehadiran. Nah, begitupun juga dengan transportasi. Nah, untuk anggota yang tidak mengikuti kepanitiaan seperti Made Austin ini dikenakan biaya baju saja sebesar 50.000 untuk pada saat penayangan nanti. Oke, untuk kolom selanjutnya ada keuntungan kotor untuk semua anggota yang sudah menjual tiket, di mana keuntungan kotor ini didapat dari total yang sudah didapatkan dari hasil penjualan tiket dikurangi dengan yang harus disetorkan. Nah, sedangkan keuntungan bersih didapat dari keuntungan kotor dikurang dengan biaya-biaya yang ada seperti biaya konsumsi, transportasi, dan juga biaya baju. Next, kita beranjak ke sheet selanjutnya. Oke, jadi pada sheet yang terakhir itu merupakan rekapitulasi keaktifan anggota 2022 yang berisikan data-data yang sudah kita cari pada sheet sebelumnya. Nah, data-data yang ada pada sheet ini ada kode anggota, kemudian nama anggota, kemudian iuran yang sudah tadi kita cari pada sheet sebelumnya, kemudian Pengda, kekurangan atau kelebihan bayar, kehadiran serta keterangan lulus atau tidak lulus. Di sini saya menggunakan cara mudah agar dapat mengcopy data dari sheet sebelumnya. Cukup dengan menggunakan sama dengan, lalu menuju ke sheet selanjutnya, kemudian klik enter. Oke, pada kolom selanjutnya merupakan kolom iuran di mana kita mendapat data ini dari sheet rincian iuran anggota dari kolom total kurang bayar, yakni kurang bayar ditambah dengan denda. Nah, pada kolom Pengda ini kita dapatkan dari hasil sheet sebelumnya, yakni Proker PSF 2022 dari kolom keuntungan bersih. Sehingga nanti pada kolom kekurangan atau kelebihan berisikan jumlah dari iuran ditambah Pengda. Nah, seperti contoh nomor 1 Wahyu Andriani
dia tidak memiliki tunggakan iuran dan memiliki hasil pengda 90.000 sehingga ia mengalami kelebihan bayar sebanyak 90.000. Berbanding terbalik dengan Ide Bagus Gede Semare yang memiliki tunggakan iuran sebesar 132.000 dan memiliki hasil pengda sebesar 20.000 sehingga diakumulasikan menjadi kekurangan bayarnya menjadi Rp112.000. Nah, jika semua data dirasa sudah cukup, maka kita sekarang bisa mencari keterangan dari masing-masing anggota, baik mereka lulus bersyarat maupun tidak lulus. Untuk mencari keterangan lulus, saya menggunakan rumus if, di mana jika tidak memiliki kekurangan bayar, tapi kelebihan bayar ataupun 0, dan juga kehadiran di atas 80%, maka dinyatakan lulus. Nah, rumus if yang saya pakai sudah terpampang di layar. Kenapa saya menggunakan N? Karena yang dicari lebih dari satu data. Sebagai contoh, kita bisa lihat data dari Wahyu Andriani, di mana ia tidak memiliki kekurangan bayar, namun kelebihan bayar. Dan juga kehadirannya di atas 80%, sehingga ia dinyatakan lulus. Nah, untuk mencari keterangan lulus bersyarat dan tidak lulus, sebenarnya masih sama seperti yang sebelumnya. Namun, yang diganti hanya datanya saja. Jika lulus bersyarat itu, syaratnya adalah kehadiran sudah 80% tapi masih terjadi kekurangan bayar, ataupun sudah terjadi kelebihan bayar namun kehadiran masih kurang dari 80%. Sedangkan untuk yang tidak lulus itu dikarenakan kehadiran kurang dari 80% dan mempunyai kekurangan bayar. Untuk mengetahui berapa jumlah anggota yang lulus bersyarat dan tidak lulus, saya menggunakan rumus count if. Count if jika range dari G9 sampai G95 itu lulus berapa, kemudian lulus bersyarat pun begitu, demikian juga di tidak lulus. Nah, setelah itu saya buat rekapitulasi di sebelah kanan banyaknya anggota yang lulus, tidak lulus maupun lulus bersyarat. Jadi selanjutnya saya buatkan persentase keaktifan anggota, di mana persentase keaktifan dari anggota UKM Potoniti 2022 sebanyak 50% dinyatakan lulus, 30% dinyatakan lulus bersyarat, dan 20% dinyatakan tidak lulus. Untuk mencari diagram seperti ini, saya terlebih dahulu memblok dari hasil rekapitulasi, kemudian mengklik menu diagram pada menu insert. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.